Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, pulang-pulang bisa beli tanah, punya rumah mewah-mewah, punya mobil serba megah, yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah bisa nambah. Kita mati husnul amin ya robbal. Girang amat itu. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan rabbi zidni ilman ووافقني عملا أستغفر ربا أستغفر من يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف عرفت يا جيرة يا أهيل الجود يا أهيل الجود Si Fatimah makan sekuteng kurang kompak. Si Fatimah makan sekuteng, makan beli sekutengnya di Pabuaran. Yang ceramah emang ganteng mirip Aldebaran. Atau yang perawan oek. Bu, ada ibu-ibunya? Perawan ada? Nenek-nenek? Perawan zaman dulu. Si Fatimah makan tebu kurang kompak. Si Fatimah makan tebu yang metikin Bang Udin. Di jamaah ibu-ibu ada Bang Udin emang? Oh, di jamaah ibu-ibu cantik-cantik mirip kayak si Andin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, ini absen dulu nih, guru kita Al-Mukarram Sohibul Majlis, guru saya Kiai Haji Purkon. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat.
panjang umurnya, dimudahkan hajatnya. Tadi beliau sampaikan kalau nama majlis namanya Al-Furqan, padahal orangnya masih ada. Masih mending Kiai daripada fotonya di Yasin. Kan repot ya. Berkah. Yang paling penting namanya Al-Furqan, yang penting jangan pakai pinnya itu. Kalau pakai majlis wal muzakarah Al-Furqan bin, repot itu. Baik, kita doakan guru kita mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, para kiai-kiai kita, dirusus orang tua saya, sesepuh saya, Kiai Haji Matin, Abah Kiai Haji Usri, Ustaz Haji Agus, gak asing beliau mah, beliau juga Pak RW ya, semuanya dah Ustaz. Mohon maaf ya, karena baru kenal sekarang ya. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu sehat walafiat. Pak RW ada Pak RW, Pak RT ada Pak RT. Ada. Kita doain RT kita, RW kita juga biar sehat ya. Karena yang namanya di kampung butuh RT, butuh RW ya Bu. Ya, mana warnanya ya? Ya Bu. Iya, ini kebanyakan batangan semua ini yang mana. Karena yang namanya di kampung butuh RW, butuh RT. Bikin KTP yang dicari RT sama RW. Bikin kakak yang dicari sama RT sama RW. Iya, bikin kakak. Ada surat kematian, bikinnya nyarinya sama RT RW. Mungkin langganan malaikat Israel kali ya. Ada motor hilang, laporan sama RT RW. Perawan bunting laporan sama, lah coba itu. Tanggung jawab borongan ya. Begitu juga para mu'alim, para sesepuh, ibu-ibu, jamaah, panitia, tim hadroh, para guru yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini ada guru saya juga, kata Haji Badru, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara masalah Maulid Nabi, ini sudah menjadi tradisi dan amaliyah kita. Betul apa betul? Hampir tiap hari kita nggak pernah lepas sama maulid. Bahkan setiap majlis pun sering baca rawi. Ada yang dibacain Adiba, ada yang dibacain Sibtuturor, ada yang dibacain Berjanji, ada yang dibacain Adia Ulami, bahkan rawi-rawi yang lain. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Maulid Nabi? Bang, siapa yang nyuruh? Bu, yang nyuruh siapa? Pak RW. Kalau kita ambil dalam firman Allah sudah dijelaskan, ulama tafsir sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bi amat dah. Ini maklum ya, ya suaranya rada serak ya. Emang bulan Maulud banyak panggilan. Mau di rumah kulkas sampai nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkat, engselnya jebol. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakan ya Muhammad, sesungguhnya ada karunia yang paling agung, falyafrahu. Ada perintah di sini. Suruh gembira.
Kenapa? Karena rahmat ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad, Masya Allah, ini luar biasa. Makanya Nabi udah cukup terakhir, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, nggak ada lagi Nabi yang lain. Ini kan kemarin Masya Allah banyak banget yang ngaku Nabi. Benar? Ada Nabi Musaddiq, katanya dapat apa? Wahyunya di Gunung Gede, ditemuin Jibril. Pas ditangkap, Nabi. Katanya di situ dilihat, ternyata minumannya Pocari Sweat. Ya lo kan Nabi kekurangan ion. Nah coba itu. Di Jawa ada namanya ngaku Nabi Tugimin. Nah Tugimin mah pantas tukang kerak telur. Sahadat juga bingung. Benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin. Udah pantas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita bayangkan dari sekian banyaknya nabi, maka semuanya itu sempurnanya ada di Rasulullah. Masya Allah. Makanya nggak usah aneh. Rasulullah beda dengan kita. Memang Rasul manusia, tapi bukan manusia biasa. Kenapa Rasul dijadikan manusia? Karena sebagai contoh, kita manusia, pasti contohnya harus manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau nyontohnya malaikat kagak bisa gitu. Makanya Rasul dijadikan manusia. Tapi manusianya Rasul Muhammadun Basyarun lakal basyar. Rasulullah manusia biasa, tapi bukan manusia yang biasa-biasa saja. Rasul butuh tidur, beda sama kita. Tidurnya Rasul, memang Rasulnya tidur, tapi hatinya selalu zikir. Ingat Allah, beda sama kita. Kalau kita Rasul tidurnya dikit, kita dikit-dikit. Benar. Hati kita ngigo. Tapi kadang-kadang ngimpi ya beneran Pak, bener. Ngimpi terbang, atau jatuh dari kasur. Goblok gitu ya. Lo bener itu, ya kan? Tapi Rasul beda. Makanya Rasulullah kalau kita lihat, keringatnya Rasul saja jadi obat. Lidahnya, air liurnya Rasul jadi obat. Buktinya ketika Rasulullah lagi berada di sebuah goa, namanya goa apa? Goa Hira. Ini gimana ngajinya? Goa Sur. Rasul sama Sayyidina Abi Bakar. Ketika itu Abu Bakar kena kesengat ulet atau kalajengking. Kan beda, kalajengking Arab sama kalajengking pondok teror. Nah kalau semua gede-gede Pak, berapa bener? Cuman diludahin sama Rasul, tiba-tiba sembuh. Oh, Masya Allah. Keringatnya Rasul dielap saja, sahabat berebut. Saking berebutnya, itu sambil dielap, diminum keringatnya Rasul. Masya Allah. Jadi Bapak gue sama kalau saya keringetan. Kalau saya keringetan ibu elap. Ibu saya ibu minum dah tuh. Insya Allah IGD. Obat kagak mampus iya. Lanjut nih. Lanjutnya. Terus. Ngomong-ngomongnya sampai jam berapa ini? Sampai pagi. Lu ngundang apa nyewa? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara syarat-syarat tanda cinta sama Rasul bagaimana? Saya ngambil satu kitab Nurul Mubin. Ini kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Andaikan tanpa NU,
makam Rasulullah belum tentu masih ada di kota Mekah. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat sejarah, dulu ada istilahnya Komite Hijaz. Di situ Hadratus Syekh mengutus yang namanya Kiai Wahab Asbullah, ngumpulin para ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Karena dulu Raja Syahud kepengen membongkar makamnya Rasul. Akhirnya berangkat rapat, minta supaya makam Rasul jangan dipindahkan. Kan beda Pak, di sana mama di sini. Kenapa benar? Emang di sana ada sholawatan? Nih, Pak, ada sholawatan nggak di sana? Yang udah ke Mekah boro-boro, sholawatan aja kagak ada. Makanya di sana mah Jumatan aja khotibnya cuma sekali. Berapa benar ya? Benar nggak? Iya, man sekali. Di sana mah tahlilan nggak boro-boro ada. Coba kalau di sini, di Indonesia mah masya Allah lengkap. Benar apa benar? Apalagi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Benar apa benar? Ada tahlilan, manakiban, cikiran, 7 bulan. Berapa benar? Berapa benar? Pulang pada bawa besek. Betul apa betul? Ini kira-kira ada besek ini. Bercanda kayak bercanda. Benar ya? Ada. Di Indonesia lengkap kita. Mau ngopi, mau ngerokok, kapanpun ada. Makanya orang Jawa, orang Betawi kudu akur, orang Sunda kudu akur. Betawi betah wilayah, Jawa jelajah wilayah. Makanya di mana orang Jawa, orang Betawi betah wilayah. Orang Betawi mah hebat-hebat tapi sakti-sakti. Saya gini-gini orang Betawi bu, lu dengerin aku tidur. Orang Betawi mah sakti-sakti, nunjuk nggak pakai tangan, ya mulut. Nah ini oke, ya kalau rumahnya ya Hendra di mana ya? No. Mana kayak no. Lu lurus gue no. Orang Betawi, bener. Hebat. Maka kudu akur. Betawi sama Jawa kudu akur. Kenapa nggak akur? Kalau nggak akur kontrakan sepi. Ya coba itu. Nah, ya. Yang Jawa sama Betawi sama Batak juga akur. Batak kalau nggak akur nambel ban di mana Pak? Benar apa benar? Di Indonesia lengkap. Apaan bayi ada? Makam wali paling banyak. Benar apa benar? Kalau kita lihat sejarahnya, wah di Depok ini paling banyak Pak makam wali, Bu. Makanan apaan bayi ada? Sampai pasir dimakan, gula pasir. Kalau gula dari pasir dimakan, sampai beton, Bu, beton dimakan juga, sampai sambal setan. Coba itu sambal dari setan sampai dimakan, es dari pocong digeragot. Benar apa benar? Sampai PSK dimakan. Untuk PSK. Benar betul. Wah, repot itu. Ya kan? Yang paling mantap pecel janda. Buyuk deh, bukan main. Iya, pada melek kayaknya. Lanjut. Maka kata Hadratus Syekh dalam kitab Nurul Mubin, babnya tentang mahabbatur Rasul. Di situ dikatakan tanda-tanda orang cinta sama Rasul. Ini kita termasuk apa enggak? Yang pertama, sering menyebut namanya. Man ahabba syai'an fakazura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka banyak-banyaklah menyebut namanya.
Ini kira-kira sehari kita nyebut nama Rasul berapa? Oh. Kebanyakan megang HP, dikit-dikit bikin status, apalagi emak-emak. Benar-benar. Zaman sekarang orang main TikTokan. Nenek-nenek pada TikTok. La elah, ya Allah. Padahal udah nenek. Begitu pakai TikTok. Ya di kamera gue jelek bener. Jangankan di pangeran, di pinggir jalan mecing lalor gue ogah. Dikit-dikit selfie. Berapa benar? Masak tempe selfie. Nasi goreng selfie. Kondangan lagi ngaji, lagi di mobil. Mending mobil dia mobil orang. Berapa kali? Makanya dianjurkan baca sholawat Jibril minimal 100 kali. Apa sholawat Jibril ya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 100 kali. Bisa. Gampang bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Betul. Paling tidak nyebut 1000. Bisa 1000? Bisa 1000. 20.000. Ternyata orang yang banyak nyebut nama Rasulullah, Masya Allah. Jangankan kita, Nabi Adam diterima taubatnya berkat tawasul kepada Rasulullah. Masya Allah. 30 tahun diterima taubatnya. Cuman gara-gara satu dosanya, makan 2 huldi. Nabi Adam makan 2 huldi, atuk nyangkut di sini nih, Pak. Gimana nih Pak? Di nyangkut. Makanya nanti pulang ke rumah lihat di kaca. 2 huldi nih. 2 huldi gue gimana nih ya? Hawa makan rada banyakan, makanya nggak usah aneh. Perempuan mah dikit-dikit makan. Berapa bener? Itu satu. Yang kedua, sama duit rada hijau. Lo bener, bini kita ngomong sama kita, Bi punya duit nggak? Kagak punya duit neng. Kemarin Covid panggilan rada jalan. Itu nemu duit, nemu amplop Bi di mana? Di kita. Emang gue ngeliat di situ, iya jangan dipakai neng. Emang apa itu duit sial? Kok sial? Udah gue umpetin ketahuan juga. Coba itu. Makan buah huldi nyangkut, untungnya nyangkutnya di dada. Coba kalau di dengkul. Ya, repot. Ngatain bocah yang begini enggak. Lah untungnya di dada. Kalau di dada ya pas, bapaknya bisa nemplok. Masya Allah. Kalau kita lihat Nabi Adam diterima tobatnya karena sering nyebut nama Muhammad. Sekarang yang jadi pertanyaan, dalam hidup kita berapa kali kita nyebut nama Muhammadur Rasulullah? Kalau kita benar-benar cinta sama Rasul. Oh alhamdulillah saya udah banyak nyebut. Berarti insya Allah kita termasuk orang yang cinta sama Rasul. Kenapa? Karena Rasul katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti masuk surga, tapi ada yang gak masuk surga. Siapa ya Rasul? Mereka orang-orang yang gak mau masuk surga, yang tidak mau taat kepadaku. Masya Allah. Sekarang jadi pertanyaan, Rasul mau menjelang wafat, yang nyebutin bukan istrinya. Ketika mau wafat yang disebutin bukan anaknya, tapi yang disebutin ummati, ummati, ummati. Masya. Sampai nanggung sakitnya sakaratul maut, Rasul nanggung sakitnya umatnya. Bayangin Pak,
Luar biasa kecintaan Rasulullah sama kita. Coba kalau sekarang kita sakit bisul, pindahin ke Pak RW gue ogah. Benar. Tapi Rasulullah mau nanggung sakitnya sebagian dari sakaratul maut. Kalau kita bayangkan, masa Rasul dicabut nyawanya sakit? Gak mungkin. Tapi karena nanggung dosa umatnya sampai Rasul merasakan sakit. Masya. Maka dari sini kita berikan mana bukti cinta kita kepada Rasulullah. Salah satunya banyak menyebut namanya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Udah ya. Lanjut kan? Lanjut nggak? Iya, lanjut. Kopi belum habis, nunggu kopi sama rokok. Kemudian yang kedua, apa salah satu tanda cinta sama Rasulullah? Salah satu tanda cinta sama Rasul adalah menghidupkan sunnahnya. Kalau ada orang yang ngaku paling sunnah, nggak akan sanggup. Sekarang saya tanya di sini, kira-kira di sini ada yang bisa ngamalin makannya Rasul 33 kali ngunyah? Ada nggak? Ada nggak? Makan nasi kita berapa kali? 33 Rasul ngunyahnya. Kita pernah ngitungin? Ya boro-boro. Pisang masuk. Betul. Kita telan lagi, belum habis telan lagi. Benar. Kadang-kadang makan kebuli aja kita main comot-comotan. Benar. Tuh kebuli senampar. Ngeliat, udah ada jatahnya masing-masing. Jangan ngambil sobat punya orang. Kadang-kadang lihat dulu, udah gitu melototin orang lagi. Lah orang gimana mau makan? Udah enak dulu ngeliat muka lu goblok. Kau makan tuh. Kalau ngaku paling sunnah, ada orang yang ngaku paling sunnah, maaf, gak akan sanggup. Ini kan dikit-dikit ada orang yang ngaku paling sunnah ya kiai ya. Paling sunnah, yang lain kalau bener, yang lain sesat, yang lain bid'ah, muka lu juga bid'ah goblok. Bener. Maaf. Karena Rasul di zamannya Rasul makanya naik onta. Dulu belum ada sikat gigi, pakai siwak. Kalau ada sikat gigi, ya mungkin Rasul pakai sikat gigi. Andaikan dulu udah ada NMAX, Rasul bisa jadi naik NMAX. Benar. Makanya kalau diperhatiin, Masya Allah, ngikutin ke sono, lihatlah keadaan kita. Gak bisa kita disamain dengan sana. Tradisi Rasul memang di sana pakai gamis. Karena memang orang tradisinya pakai gamis, sehingga Rasul pakai gamis. Dipakai Rasul, makanya jadi sunnah. Betul apa betul? Di sono, nggak usah aneh Pak. Sopir taksi aja pakai udang-udang. Lah teman saya berangkat umroh, cerita udah selesai. Alhamdulillah Kiai, apa? Saya digendong-gendong sama Habib, udah. Habib, iya ternyata supir taksi kan. Nah di sono, tanya beliau nih yang sering banget umroh, beli haji. Beda sama kita, karena di sono udah tradisi ngetrek motor aja pakai gamis, betul. Kira-kira kalau di sini, Gojek pakai gamis, ngegrab pakai gamis, kuli bangunan pakai gamis. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana Pak? Kagak cocok. Betul apa betul? Kita punya PC, punya kopi, punya sarungan. Inilah yang ada di kita. Maka perlu kita jaga. Betul apa betul? Perlu kita jaga. Maka nggak ada bisa orang yang mengaku paling sunnah. Paling bisa kita ngikutin apa yang disunahkan Rasul. Apa caranya? Minimal mau apapun baca doa. Keluar rumah baca. Mau makan baca. Setelah makan baca. Mau tidur baca. Masuk kamar mandi baca. Mau naikin bini baca. Udah baca doa Pak. Berapa benar? Doanya apa Pak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lu ini lu mau di madang.
Ada doanya, Allahumma janibna syaitan wa janibni syaitan ma rozak tanah. Nanti dikasih tahu sama kiai. Jadi enak kan? Betul apa betul? Kalau yang mau lengkapnya banyak yang baca. Baca Quran dulu, sholat mutlak dulu. Baca Quran, Yasin baca. Ya enggak? Al-Kahfi baca. Al-Waqi'ah baca. Al-Muluk baca. Terus benar tuh atau Allahu Akbar subuh. Minimal tuh dikit-dikit baca dong. Itu salah satu tanda orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Kalau kita ngikutin sunnahnya banget, saya yakin kita nggak akan sanggup. Karena Rasul saja setiap apapun ucapannya segala macam itu Quran. Masya Quran teorinya, prakteknya ada sama Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatiin luar biasa. Maka oleh sebab itu kita sama-sama hidupkan sunnahnya. Dengan cara apa? Minimal tadi baca doa. Betul apa betul Bu? Kemudian sering nyebutin namanya. Ya enggak? Rasulullah kalau nyebutin namanya, Masya Allah, jangan itu. Rasul nyebutin istrinya aja sopan bener. Rasulullah manggil Siti Khadijah, dipanggilnya Ya Habibah. Masya Allah. Manggil Siti Aisyah, dipanggilnya Ya Humairah. Masya Allah. Yang artinya apa? Siti Aisyah saking putihnya, kalau kena matahari, nih pipinya merah. Merah. Humairah itu merah. Sintasgir. Dari kata ahmar. Jadi kalau Siti Aisyah tawa, kelihatan matahari, merah pipinya. Masya Allah. Kalau istri bapak rada hitam, rada buluk, rada jelek dikit, gampang Pak julukin aja. Ya Hajar Aswad. Atau bininya Hajar Aswad. Saking luar biasa Rasul begitu cinta sama istri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidak pernah menyusahkan istri, sampai pulang taklim pintu tertutup, Rasul masih mau tidur di depan pintu. Saking tidak mau ganggu tidur sang istri Aisyah. Ada di sini orangnya begitu? Ada nggak? Mana? Nomor. Assalamualaikum. Ya enggak? Assalamualaikum. Ada orang. Woi, goblok amat lu Markona. Bangun. Tapi Rasulullah sampai seperti itu. Masya nggak sanggup. Makanya kalau kita mengaku paling sunnah, nggak sanggup kita. Makanya minimal kita mengikuti, menghidupkan sunnahnya. Masya Allah. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Lanjut Bu. Lanjut. Udah berapa nih? Udah dua. Yang ketiga, tanda cinta sama Rasul apa lagi? Salah satunya adalah sering membaca sholawat. Nyebutin nama Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sholawat. Sudah nyebutin juga, dan termasuk tuh. Yang terakhir adalah mencintai mukjizatnya. Apa itu? Bu, Pak, masih hidup ini? Oh, apa mukjizatnya? Mukjizatnya Rasul apa? Quran. Kita bayangkan berapa kali kita megang Quran.
Berapa kali kita belajar Quran sama guru? Quran maaf, jangan sampai Quran cuma jadi perhiasan. Betul apa betul? Membaca Quran jadi kebutuhan. Mana suaranya nih? Kata dulu. Membaca Quran jadi kebutuhan. Yang kurang kompak. Oh ya. Begitu. Sekali lagi. Membaca Quran jadi kebutuhan. Sedangkan Quran cuma perhiasan. No. Ngapain ini ikut besi ya? Sekali lagi. Membaca Quran jadi kebutuhan. Membaca Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat dikagumkan. Bahasa Arab katanya kampung. Ada yang toleh-toleh, ada yang ngomong ya. Yang bener yang mana ini dia? Masya Allah. Makanya kalau kita lihat ya Allah fenomena, jangan sampai satu keluarga nggak bisa Quran. Jangan sampai naudzubillah. Karena kenapa? Quran bakalan ditanya ketika kita di alam kubur. Bayangkan kalau Quran ditanya. Satu keluarga minimal kalau umpama babanya kagak bisa, ya anaknya ngaji dah tuh Quran, nggak usah malu, mbak ngaji mbak, anaknya jago tahfidz, ngaji sama anaknya, jangan gengsi. Ini kadang-kadang kan maaf, anak kita suruh ngaji, babanya mancing. Loh bener. Iya. Anaknya suruh ngaji, ibunya nonton sinetron. Bener? Udah pakai sinetron, pakai daster doang, udah pada robek, penitik, campur, segala macam. Dia tidur, pakai mason. Nah suami nyium pedas semua, bu. Gimana sih? Anak disuruh, bapaknya ngaji. Diajarin dong sama orang dulu. Bapak tabak, lamdo malu, apa babalu. Ya enggak? Pak Kasrofi, ya lu domaru, bapak lu piru, begitu. Kata anaknya bagus pak, bagus, bapak lu piru bagus. Jangan malu, kenapa? Walaupun umpama seumur hidup kita masih ikro juga, minimal kita bakalan selamat ketika nanti di alam kubur ditanya. Kenapa? Karena Quran mukjizatnya Rasulullah. Maka kalau kita cinta sama Rasul, buktikan cinta kita kepada mukjizatnya. Masya Allah. Zaman sekarang apa? Majelis kemana memang besar, tapi jangan sampai Quran ditinggal. Kenapa? Karena Quran mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Betul apa betul? Apalagi sekarang, viral lagu, nyanyi segala macam. Boleh nyanyi, tapi sholawat jangan ditinggal. Benar apa benar? Ya, benar apa benar? Maka jangan ditinggal. Boleh kau nyanyi, silakan, nggak ngelarang kok. Tapi jangan sampai tinggal dari sholawat. Jangan sampai ninggalin dari Quran. Kenapa? Karena ini bekal untuk cinta kita sama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasul, maka cintailah mukjizatnya. Masya Allah. Sekarang mau banyak banget pinter pada nyanyi pak, bocah-bocah sekarang. Balik zaman sekarang, lagi ngeribet gangster pak. Bener. Iya, saya kagak gondrong. Coba kayak Burkon. Bener, kalau kita rada gondrongan mungkin rada serem dikit kan begitu ya. Iya, kalau gangster gue ngeliat sama Gus Burkon mah udah ngeri duluan. Nah emang apa bisa begini pak? Lah kalau kita bagaimana ini Gus? Masya Allah, kita lihat pak fenomena sekarang, ya Allah, dia anak remaja. Makanya majelis begini luar biasa. Yang punya anak di rumah, ajak gabung sama nih majelis. Kita lihat fenomena runtuh akhlak zaman sekarang. Betul apa betul? Betul. Coba pak,
Sekarang mah maaf, anak nggak bisa ngaji biasa baik, biar anak nggak punya motor, gengsi. Benar-benar. Benar-benar. Anak pergi yang dicari bukan anaknya, motornya. Lu mana? Pulang, motor gue baru itu. Benar-benar. Giliran ini diutamain, maaf, giliran ngaji nggak diperhatiin. Ngaji sama ustad punya ikronya pada hilang. Dibuka langsung ikro 6. Benar-benar. Datang ke ustad pakai baju aku udah pada cetian. Lalu kancing boro-boro ada, udah pada luntur lagi. Tuh bocah ingusan. Lah ustadz itu bingung ya. Datang kemarin ngapain ngaji iya buka. Dan bocah begini. Ini rumah-rumahnya udah kayak kucing kecebur nih bocah. Giliran deketin bujuk bau sangit pak. Bau sangit. Lo giliran kondangan. Gak bujuk pakai minyak. Wow, wangi luar biasa. Benar. Iya sama yakin dah ibu-ibu sini mah rajin ngaji. Iya bu. Mana sih orangnya? Rajin ngaji ya bu. Ya, jangan kualat sama suami. Kadang-kadang ngaji. Wah, nyuruh sama suami. Ntar jangan lupa kalau mendung. Jemuran angkatin. Bener angkatin. Emang mana? Gue mau ngaji. Kata bapaknya, urusan udah minta duit, cuma disuruh angkatin. Gue juga bertak begini. Begini ngomong lagi, emang lu bisa ngajarin gue? Ya kagak sih. Coba itu. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita hidupin di majlis. Yang rumahnya dekat, yang punya anak gabung di sini. Gak usah malu, gabung semua. Ikut semua, para asatid semua gabung di sini. Gak usah merasa ini, merasa itu, gak usah. Kita sama-sama ngidupin. Semakin banyaknya majlis, semakin kumpulnya para kiai, insya Allah kampung kita makin barokah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Oh Bapak, ini miris. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan adanya majlis tertib wal muzakarah al-furqan, ini makin barokah di kampung. Mudah-mudahan makin syiar. Yang belum ngaji mudah-mudahan bisa gabung. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin mahabbah, semakin cinta sama Rasul. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Kita lihat fenomena sekarang, Masya Allah, ini tantangan buat kita. Bagaimana caranya supaya generasi-generasi muda juga bisa mencintai Rasulullah. Jangan sampai mereka terjun dalam dunia bebas. Na'udzubillah min dzalik. Ini apanya? Suara kentut siapa itu? Baru gue ceramah begini ada suara kentut begini. Sebujuk-bujuk gue kita ceramah ke kemana-mana. Kagak ada suara kentut begitu. Itu suara apa nih dia? Oh sound system. Karena ada yang kentut mulus-mulus gitu. Lanjut bu. Maka saya bilang kalau kita cinta salawat pakai hadroh seni. Makanya hidup juga butuh pakai seni. Ajan pakai seni. Kalau nggak pakai seni repot. Allahu Akbar. Enak. Coba kalau ajan nggak pakai seni. Datang musola. Allahu Akbar. Jangan boleh besok praktekin di masjid sini. Saya yakin rame masjid. Rame. Ada berbotnya. Besok praktekin coba. Rame masjid. Iya. Orang ngomong ini bocah apa aja begitu sih. Kalau pakai seni enak, betul. Nyanyi pakai seni enak apa enak? Solawat pun bisa pakai seni. Bahkan ada solawat yang pakai seni. Banyak, betul. Tuh, lagu Jablay dirubah jadi solawat. Benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasul. Oh, itu Masya Allah. Boleh. Daripada tuh bocah nyanyi begitu. Lah bocah 3 tahun nih. Lain. Ambil aku si Jablay. Bocah 3 tahun Kiai. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Benar. Ada lagi tuh ngelagu, padahal Joko Tingkir itu wali Songo.
waliullah, wali masyhur, dibikin Joko Tingkir ngombe. Joko Tingkir ngombe. Masya Allah. Padahal itu wali masyhur. Wali itu Joko Tingkir. Akhirnya yang nyiptain lagu minta maaf jadi sholawat tuh. Sholatullah salamu ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mana hadunya? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ayo ayo kita mengaji. Mengaji itu perintah Nabi. Barang siapa tidak mengaji, matinya jadi memati. Matinya jadi memati. Sholatullah enak nggak bu? Nggak bilang enak kualat. Itu kan enak kalau sholawat, benar-benar. Boleh nyanyi, boleh, tapi sholawat jangan ditik. Jika ingin melihat ikan di dalam, bukan hafal Kiai, muridnya pada hafal Kiai. Tenangkan dulu airnya sebening kaca, malu-malu lagi. Bila mata tertuju pada apa? Pada tiang listrik. Artinya apa? Penting bagi kita jangan sampai lepas dari sholawat, jangan lepas dari Quran, sering nyebut nama Rasulullah. Kalau memang kita cinta sama Rasulullah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Semoga kita ini mendapatkan syafaat baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Udah ya Pak, Bu, segini we ya. Cukup ya? Udah ya? Belum. Nah, ada janji lagi nih. Janji sama bini saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama apa tanda cinta sama Rasul? Apa yang pertama? Sering menyebut nama. Yang kedua, sholat, menghidupkan sunnahnya dulu, menghidupkan sunnah. Nah, yang ketiga, sholawat. Yang keempat, mencintai mukjizatnya, mempelajari mukjizatnya. Ya, mudah-mudahan segini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir. Bukan maksudnya cari, bukan maksud nasihatin, bukan maksudnya guruin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Al-Fakir dan kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal.
Doain saya Pak biar sehat ya. Biar sehat terus, biar panjang umur. Karena minggu besok saya harus ke Malaysia Pak. Kagak percaya amat kan. Kalau guru Jawa mah didukung gitu. Ya acara di sana Balimatul Hitan. Yunatin Upin Ipin. Mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin jamaah, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin, tidak lengkap maulid kita tanpa kita bermunajat dan mohon ampun kepada Allah. Untuk itu doa yang pertama insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhatim Sarjana Agama, dan doa kedua Al-Ustadz Haji Rusli Permana, kepadanya kami silakan. Shallallahu alaihi Muhammad.